Hai, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita live lagi bersama dengan saya, Pastor Jody Kaeng. Dan kita sebentar akan coba ngobrol bersama dengan Kapten Rico Setamavela. Saat ini saya coba mengundang ya. Ya, kita undang. Halo, Shalom Kapten. Shalom, Pastor Jody. Oh, amazing. Apa kabar? Hey. Puji Tuhan. Kabar baik, Kap. Sehat-sehat? Makin cerah ya kelihatannya. Iya, haleluya. Kelihatan ininya mukanya sekarang udah lebih bersinar kayak. Tapi lebih hitam. Hah? Kena panas matahari terus. Olahraga sambil mengabarkan kabar baik ya. Puji Amin, Tuhan. amin. Pastor Fenty Gimana? Gimana? Pastor Fenty, Ibu Fenty. Lagi ada tamu kan? Oh, siap. Jadi biarlah beliau nanti sharing dengan tamu. Puji Tuhan, hari ini udah berapa jiwa nih? Oh, banyak banget. Kabar Hari baik. ini saya ditemani sama Ibu Dewi Pati, kemudian Ya. Ibu Vivi, kemudian ada Michael, kemudian Wow. hari ini ada Stefani, Ibu Stefani. Wah, puji Tuhan lah. Kita bagi-bagi 50 nasi bungkus, tetapi yang kita bagikan of course tentang keselamatan dalam nama Amen. Yesus. Kita kasih makanan, terus kita berkati juga dengan masker. Jadi ya kurang lebih sekian banyak lah yang kita beritakan. I think it's more than that, karena ada yang 1-2 berkumpul rame-rame gitu ya. Kita sapa orang di jalan, ya puji Tuhan lah. Mulai dari pengamen, pemulung, security, orang yang di jalan, ojek, so many. Amazing. Oke, Cap. Baik, kita mulai ya ininya, kita diskusi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu untuk kita diskusi sekarang ini. Siap. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini sudah kembali lagi bertemu dengan Kapten Rico Setamavela, dan kami akan berdiskusi, berbincang tentang hal-hal yang patut untuk kami bicarakan. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan menerjemahkan Roh Kudus dalam kehidupan kami, dan bagi setiap rekan-rekan saudara-saudara yang join bersama dengan kami di dalam live IG. Terima kasih. Diberkatilah firman Tuhan yang akan disampaikan, diberkatilah sharing hari ini, dan bagi semua hanya untuk kemuliaan bagi namamu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Kita akan ngobrol tentang protokol pemerintah yang harus ditaati di masa COVID-19 ini ya. Ya. Ya, karena memang suasananya, situasinya lagi seperti ini. Kita memang mendapatkan himbauan dari pemerintah untuk stay di rumah saja kalau memang tidak ada hal-hal yang penting, hal-hal yang urgent, hal-hal yang menyangkut kebutuhan hidup di dalam rumah. Kita alangkah baiknya stay di rumah. Tetapi kalau memang kita keluar rumah, kita harus tetap terus mengikuti anjuran pemerintah untuk mempersiapkan dan melakukan protokol kesehatan demi untuk memutus penyebaran COVID-19 ya. Nah, sebelum kita diskusi dan dengan topik ini, ada satu firman Tuhan, Cap. Ya. Di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 4, saya bacakan ya untuk kita semua. Ya. Berkata, kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat ketiga dan keempat dikatakan, sebab jika seorang berbuat baik,
ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, ini menarik. Ya, betul. Di Roma 13 ayat 1 sampai 4 ini kita dianjurkan untuk takluk kepada pemerintah, karena pemerintah adalah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Yang melawan pemerintah berarti melawan ketetapan Allah. Tetapi ayat ketiga ini menarik nih kan. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika yang berbuat jahat saja. Maksudnya kalau berbuat jahat ya dia harus takut pemerintah. Tetapi kalau tujuannya kita mengikuti anjuran pemerintah, ketetapan pemerintah dengan maksud yang baik, kalau kita pun istilahnya seperti sekarang ini ya, himbauan pemerintah, ada protokol pemerintah untuk pemutusan penyebaran COVID-19 ini, katanya kan di rumah saja, tetapi kalau kita bisa keluar untuk maksud yang baik, itu tidak masalah, iya kan? Betul. Menarik. Saya melihat bagaimana tiap hari saya memantau, saya memonitor aktivitas dari Kapten Ricoseta Mavela adalah selain jogging di luar, ketemu dengan orang-orang, berbuat baik bagi orang banyak ya, membagi-bagikan makanan, bagi-bagikan masker, bahkan satu hal yang paling penting adalah membagikan kabar baik, Injil keselamatan bagi setiap orang yang ditemui. Puji Tuhan. Silakan Ken. Ya, puji Tuhan, shalom semuanya teman-teman. Terima kasih Pastor Jody, kehormatan bisa diajak sharing bareng hari ini tentang COVID, protokol pemerintah. Memang luar biasa sekali ya. Contoh hari ini, saya hari ini keluar, kemudian ketemu Satpol PP. Yeah. Justru Satpol PP itu mengucapkan terima kasih karena saya bagi-bagi masker. Satpol PP dari Pemda itu kan pemerintah gitu kan. Jadi orang-orang yang bekerja di luar bersihin kebun itu pun juga dari Pemda. Walaupun ada peraturan harus di rumah saja, tetapi kenapa pemerintah tetap mengizinkan orang-orang bekerja selama mereka pakai protokol gitu kan. Dan saya setiap keluar ketemu Satpol PP, saya lagi bersama para pemulung di jalan, bagi makan, waktu itu di Menteng juga sama. Mereka lewat-lewat aja sih gitu. Mereka saya dadain, karena apa? Mereka melihat selama social distancingnya benar, Anda tidak terlalu dekat sama orang, nggak ada masalah, begitu loh. Jadi yang pastor bilang itu berbuat baik, itu luar biasa sekali, karena akhirnya kalau kita keluar dengan tujuan baik, menjadi berkat untuk orang, nggak ada masalah. Apalagi bagi-bagi masker, jalan banyak sekali, udah nggak peduli nih sama corona. Ya mulai nggak usah corona, sama peraturan pemerintah nggak peduli, apalagi sama coronanya kan istilahnya gitu. Jadi saya pribadi, saya di jalan itu kalau orang dunia bilang kita melayani mereka, enggak, sebetulnya saya yang dilayani oleh mereka, Pastor. Kenapa? Orang di luar sana hidupnya susah. Mereka bisa bertahan bertahun-tahun dengan cara hidupnya seperti itu. Itu bagi saya, mereka justru melayani saya. Karena di Matius 25 ayat 40, segala sesuatu yang kau lakukan bagi orang paling hina ini, engkau melakukannya, kata Yesus. Jadi aku kalau mendatangi orang yang hidupnya susah, aku sedang melayani Tuhan. Tetapi pada dasarnya, jiwa-jiwa yang ditolong itu secara tidak langsung melayani kita. Saya belajar banyak dari pemulung, nggak pernah patah semangat. Mereka mungkin kakinya borokan, nggak punya sandal, bajunya bau, tetapi mereka mungut sampah. Hari ini saya jalan sama teman-teman. Sampah di jalan saya bilang, tolong kalau ada yang bisa diambil, bisa diambil. Kalau terlalu banyak, at least beberapa yang ada di dekat kita, kita ambil. Pemulung dia pungutin. Wah, saya belajar banyak dari mereka. Saya belajar banyak dari orang miskin, bagaimana dia bertahan di daerah kotor, bagaimana mereka itu bisa tahan nggak makan,
Jadi sebetulnya kalau saya melayani keluar, sebenarnya saya yang dilayani. Saya malu, bener. Hidup saya nggak berguna untuk mereka-mereka. Tetapi mereka di luar sana, yang sebetulnya notabene kita anggap remeh, menanti, bisanya minta-minta. Hari ini kita ketemu 2 pengamen, kita kasih makan, kita kasih berkat. Ya saya tanya, kamu ada sakit apa enggak? Kami doain sama-sama. Sukacita sekali maksudnya ya. Jadi saya belajar mereka bertahan. Udah berapa lama kamu jadi istilahnya pengamen? Udah lama. Saya bilang, kamu nggak berbuat jahat kan? Enggak Pak, terus berbuat baik. Jadi saya belajar banyak di jalan. Jadi kalau saya bilang, sebetulnya tidak perlu takut, itu betul. Selama kita menghargai pemerintah, mengikuti peraturannya, kita tetap lakukan perbuatan baik, Pastor. Itu saja dari saya. Betul, puji Tuhan ya. Jadi memang dalam kondisi saat ini pun, meskipun kita dihimbau di rumah saja, tetapi ada hal-hal yang memang sebenarnya menyentuh hati kita untuk melakukan sesuatu gitu loh. Karena ternyata memang kondisi saat ini pun di luar sana itu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Bukan hanya sekedar pemberian, tetapi dengan kita memberikan semangat, memberikan support bagi mereka, itu pun sudah sesuatu yang berguna untuk mereka ya. Minggu ini pun saya coba mengikuti kata hati. Jadi mengikuti kata hati sama dengan Kapten untuk jalan. Dan jalan keluar itu akhirnya ketemu dengan ada orang tua, nenek-nenek di di depan minimart, dan dia memang ternyata tidak memiliki penghasilan sama sekali. Dia tidak punya usaha, dia hanya menantikan belas kasihan orang lain. Dan ya sesuai apa yang Roh Kudus gerakan di dalam hati, itu yang saya lakukan. Saya berkati dia, saya berkati dengan apa yang ada di saya, mendoakan dia. Begitu juga kemarin juga saya ketemu dengan bapak-bapak yang di jalanan itu. Selama perjalanan itu dia jalannya itu hanya diseret-seret. Iya, terpapar-papa ya. Iya, diseret-seret. Jadi dia bermasalah dengan kakinya. Memang kakinya sudah bermasalah, jadi jalannya itu kayak ngesot lah istilahnya. Sepanjang jalan saya perhatikan, loh ini bapak ini di sepanjang jalan ini jalannya seperti ini, ngesot. Terus dia butuh apa? Akhirnya saya dekati juga, saya belikan sesuatu untuk dia bisa puji Tuhan. Kemarin itu menjelang buka puasa gitu kan, akhirnya saya belikan dia takjil beberapa dan untuk dia konsumsi pada saat buka puasa. Dan saya blessing juga, lepaskan berkat, saya doakan bapak itu. Dan juga ada beberapa orang lagi yang sebelumnya juga saya bertemu dengan orang-orang yang memang di jalan lagi kondisinya seperti itu, yang memang butuh uluran tangan. Siapa lagi kalau memang seperti kata Pastor Kapten Rico tadi, yang mau melakukan itu siapa kalau bukan kita? Iya, betul. Kalau kita tidak bergerak, siapa lagi? Apalagi dalam kondisi sekarang, kita yang diperhadapkan dengan pandemi sekarang ini, terus kita juga harus stay di rumah. Orang-orang yang di luar rumah sana tidak mendapatkan pertolongan, ya lebih repot. Tapi puji Tuhan, saya juga memonitor banyak sekali akhirnya sekarang aktivitas-aktivitas ya dari gereja, persekutuan, komunitas, orang anak-anak Tuhan sekarang udah mulai banyak ya. Udah mulai banyak yang mau keluar, yang mau berbagi, yang mau memberkati orang-orang yang ada di luar sana, baik ojol, pengemudi online, baik pemulung, orang-orang yang susah, pengamen, semuanya pada akhirnya banyak orang yang mulai tergerak untuk untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Nah ini seharusnya memang penting bagi kita anak-anak Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar menikmati
kasih Tuhan untuk pribadi kita sendiri, tapi kita juga harus membagikan itu kan kepada Iya. orang lain. Itu luar biasa. Saya monitor terus. Tadi ada perkataan pastor yang bilang kalau urgent kita keluar. Itu yang bagus banget tuh, urgent. Keselamatan. Banyak orang belum saya bilang, urgent Pak, saya tiap hari harus keluar, urgent Pak. Pastor, jadi saya harus keluar. Itu penting banget karena itu urgensi banget. Keadaan status keselamatan jiwa-jiwa udah statusnya emergency di dunia ini. Banyak sekali orang yang belum kenal keselamatan, mereka belum mendapatkan belas kasih karunia Tuhan Yesus gitu ya. Mereka belum paham apa itu keselamatan, apa itu pengampunan gitu. Jadi ini saya anggap sebagai status bukan hanya urgent, di atasnya lagi statusnya emergency. Makanya saya diri kalau orang ibu saya tuh, kamu masih sakit begini-begini, dokter aja nyaranin saya suruh olahraga. Jadi kesempatan ini saya pakai gitu loh. Kesempatan ini saya pakai utamanya untuk menolong orang gitu ya, menjamah orang, mendoakan. Karena mereka di balik semua ini ada yang problem sakit, nggak punya uang, ada yang problem keluarga sakit. Jadi banyak sekali orang membutuhkan pertolongan doa kita gitu loh. Jadi statusnya jiwa-jiwa banyak yang belum mengenal keselamatan itu urgent sekali dan emergency, kalau saya bilang statusnya begitu. Itu benar banget. Jadi ya kalau bisa sih sebagai gereja secara corporate atau secara individu, sebetulnya yang paling utama di Alkitab adalah selalu individu. Jangan pas hanya jangan kita nolong orang ini hanya sebatas program, tetapi harus menjadi sesuatu gaya hidup atau at least setidaknya komitmen. Seminggu saya mau 2 kali aja, seminggu saya mau 3 kali. At least kita do something, gitu loh. Karena tidak kita sudah terlalu mungkin kalau kita hanya melakukan ini sebatas program itu sangat menyedihkan, Pastor. Apalagi program foto-foto taruh di medsos, ya elah. Jadi tapi kalau kita share dengan tujuan untuk menarik teman-teman, ayo kita ingat Tuhan udah buat baik sama kita. Jadi kita loh kalau misalnya orang udah buat baik sama kita tapi kita nggak buat apa-apa untuk mereka gitu loh ya. Jadi itulah yang memotivasi kita melakukan semua ini adalah karena kebenaran, karena Kristus. Karena kalau kita cuma berbuat baik it's not enough. Harus ada kebenaran yang membuahkan perbuatan baik itu. Karena Tuhan sudah baik sama kita. Itu Pastor. Benar banget. Jadi selama ini saya coba monitor ya pergerakan dari Kapten nih. Jadi setiap kali kalau misalnya ini kan kita selalu kontek-kontekan. Kalau misalnya Pastor lagi jalan, ketemu dengan ibu-ibu di jalan, ada yang jual bakso, ada yang jual ketoprak gitu. Kemarin tuh yang ada hal yang menarik juga ya. Yang Kapten sempat ketemu dengan ibu-ibu, kalau nggak salah dia juga sedang menunggu antrian di rumah sakit ya. Iya. Puji Tuhan pada saat itu momentum untuk memang dia lagi butuh untuk didoakan ya. Itu luar biasa sekali. Bisa diceritakan kan? Gimana? Kalau yang itu ini ada banyak banget soalnya. Jadi aku agak. Cuman yang lucu itu yang ibu sakit itu yang anaknya ketemu saya di jalan. Iya. Terus kita kumpul, ada beberapa teman dari yang di luar saya temui, ada penjual tupat sayur, terus ada pedagang kopi dari orang Padang, mereka non Kristen. Terus ada satu mas datang, yang datang itu dia dari rumah sakit Siloam. Terus dia bilang dia ngomong masalah ibunya kena kanker, ditaruh di rumah sakit itu. Akhirnya saya ngeliat, saya tanya, saya nggak tahu dia siapa. Saya kira Mas sedang nungguin siapa? Ibunya. Akhirnya ujung-ujung dari pembicaraan kita habis share kebenaran, kebaikan, share tentang firman. Di situ akhirnya saya ajak 4 orang untuk mendoakan ibunya. Gitulah. Akhirnya kami berempat doa. Akhirnya kami kenalan. Terus akhirnya saya cerita tentang siapa saya. Kemudian dia follow Instagram saya. Kemudian dia follow
medsos saya lah ceritanya gitu. Dia buka YouTube saya. Akhirnya kami kenal. Besoknya dia WA saya, Pak, ibu saya keadaannya sudah kritis, gitu. Kemudian saya berusaha datang ke sana. Akhirnya kita doakan. Jadi lucunya memang semua ini pertemuan ini tidak ada yang kebetulan. Akhirnya hari itu datang ke ibu itu di rumah sakit. Kemudian kami berdoa, kami naikkan pujian, kami berdoa. Di situ saya melihat memang perjumpaan kami diminta oleh Tuhan untuk mempersiapkan ibunya. Ibunya udah terkapar, saya bilang, ibu harus percaya apapun hasilnya, ibu tetap di tangan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tapi udah jerih payah, Pak. Jerih payah sekali. Luar biasa ya. Iya, dan keadaannya sangat, sedih sekali. Ya, pipis darah, apa segalanya. Jadi, hari itu memang perjumpaan kami hanya dipakai untuk mempersiapkan daripada ibu itu. Dan akhirnya kami doakan, gak lama kemudian malamnya dipanggil Tuhan. Kalau itu salah satunya. Kalau di rumah sakit, apalagi ya, sebetulnya kejadiannya banyak. Tapi salah satunya yang paling luar biasa itu sih. Saya dipertemukan. Jadi gini, jangan jemu-jemu berbuat baik lah. Karena apa? Di balik semua itu ada rencana Tuhan yang harus kita kerjakan. Jadi kemana aja saya ajak ngobrol. Kalau kita nggak punya uang, hari ini saya udah kehabisan uang, udah kehabisan sembako, udah kehabisan, tinggal masker. Saya kasih masker, akhirnya apa? Saya di atas jembatan, saya ajak ngobrol. Tadi saya share ke grup ya, itu saya ajak ngobrol, masnya dari Padang. Jadi tidak mesti harus kembali lagi. Berbuat baik itu adalah Anda juga dibutuhkan oleh orang tersebut. Dimanapun, mau itu di lift waktu itu ada ketemu seseorang, satpam, ketemu juga, ngobrol-ngobrol. Pertemuannya cuma di lift. Akhirnya kami ketemu, ngobrol, akhirnya beliau pengen tahu tentang kebenaran. Itu luar biasa. Selama kita berbuat baik, ada aja sesuatu yang unik, gitu. Jadi jangan jemu baik, karena di balik itu ada rencana Tuhan yang harus kita kerjakan. Mereka membutuhkan kita, nggak mesti harus materi. Kalau sudah benar-benar nggak ada, Anda sangat dibutuhkan. Saya hari ini ketemu 2-3 orang yang tidak membutuhkan materi, tapi membutuhkan Anda. Jadi saya harus sampai rumah ini baru jam 10.45. Terus saya langsung mandi, langsung live, gitu loh. Jadi itulah cara, gitu, Pastor. Puji Tuhan. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Ini luar biasa, kata. Jadi perbuatan baik itu memang sangat dianjurkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Iya. Si baik atau tidak baik sekalipun, yang sudah menjadi nature-nya kita sebagai anak Tuhan adalah berbuat baik. Iya. Kita harus berbuat baik karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Betul. Itu yang harus pancarkan, gitu kan. Jadi pada saat kita betul-betul menyadari Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, maka kita pun harus membagikan kebaikan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Sama halnya dengan keselamatan yang dia berikan kepada kita secara cuma-cuma. Maka kita juga harus memberikan juga kepada orang lain secara cuma-cuma. Kebaikan yang diterima dari Tuhan Yesus secara cuma-cuma, kita juga memberikan kebaikan kepada orang lain juga secara cuma-cuma. Kita tuh semakin menikmati Tuhan seharusnya. Kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, sekalipun kita tidak punya materi untuk kita bagikan, tetapi sama dengan yang Kapten bilang tadi adalah orang lain kadang hanya membutuhkan support kita, membutuhkan kehadiran kita untuk mensupport dia. Iya, betul. Iya. Lagi membutuhkan seseorang untuk diajak sharing, untuk mau diajak untuk bercerita tentang hal-hal yang mungkin dia pingin ungkapkan, apalagi dalam waktu ini memang pas banget waktunya ya. Banyak sekali orang yang benar-benar membutuhkan dukungan yang betul-betul bukan hanya sekedar memberikan materi kepada mereka, tetapi
Mereka itu butuh dukungan yang harus mendampingi mereka, mendengarkan keluh kesah mereka. Ini yang penting. Seharusnya kita juga Tuhan harus berjalan seperti itu ya. Makanya setiap pagi, Pastor, kalau saya lagi jalan, saya ketemu orang, papasan, saya bilang, halo, selamat pagi, God bless you, Tuhan Yesus berkati. Satpam lewat, Pak, sehat-sehat ya Pak ya. Mereka senyum. At least we make people smile. Tahu nggak? Ada tentara. Betul. Ada tentara loreng-loreng lagi berdiri. Saya tanya, Bapak puasa tidak? Oh, saya puasa. Saya mau kasih makanan. Oh, enggak, saya puasa, terima kasih. Tetapi apa? Kita nggak bisa kasih makan ke dia. Dia udah pakai masker. Terus apa dong? Akhirnya kita ajak ngobrol. Bapak, saya mau mengucapkan terima kasih sama Bapak. Bapak telah menjaga bangsa Indonesia, tentara ya. Pak security-nya juga terima kasih. Bapak juga sebagai keamanan, dalam unsur keamanan telah berbuat banyak. Kalian adalah pahlawan bagi negeri ini. Wah, muka dia langsung berubah. Hanya ucapan tulus dari kita bahwa mereka berarti hidup kita, ya. Itu mereka udah yang, waduh Pak, terima kasih. Wah, itu langsung dia kayak dikasih uang 20 juta aja on the spot. Rasa dia dihargai luar biasa. Orang yang bersihin kebun taman itu kita datangin, kita ajak bicara, terus saya ngobrol-ngobrol. Ada yang mereka sangat-sangat dikuatkan pada saat kita terima kasih Ibu udah mau bersihin kota kami. Wah, Ibu adalah pahlawan buat kami. Saya berterima kasih. Saya bilang, mungkin saya belum sanggup melakukan seperti Ibu, tapi saya berdoa untuk Ibu. You know, kita lepaskan berkat, kita lepaskan ucapan yang membangun. Impact-nya, tertawa, berkati. Ngelihat dia tersenyum, itu kita diberkati. Itu yang disebut dengan obat. Itu yang disebut dengan kesembuhan ilahi. Mungkin jiwaku, setiap orang punya problem masing-masing. Pada saat Anda melepaskan kebaikan sama orang, kebenaran sama orang, dari hati yang tulus, Anda akan menerima feedback yang baik untuk Anda, dan itu bisa menjadi obat. Kalau Anda sedang sedih, Anda sedang punya masalah, itu mengobati sekali. Gitu loh. Makanya, kehidupan baik harus berlandas kepada kebenaran sejati. Jadi, kalau Pastor bilang tadi, kita ini mata air. Berbuat baik itu bukan saja hanya keharusan, tetapi Anda tidak bisa bersembunyi. Anda ini orang-orang baik. Anda orang-orang benar yang membuahkan baik, tetapi menjadi masalah, sampaikan buah-buah Anda kepada mereka. Ya, kan orang berbuat baik itu seolah-olah, misalnya ini perbuatan baik. Saya mau buat baik hari ini, Anda ambil dari lemari, Anda bawa. Oh enggak, Anda ini adalah ini istilahnya, Anda ini adalah air ini tinggal Anda bagikan. Anda ini mata air kebenaran, Anda ini mata air kebaikan. Bagiin aja gitu loh ya. Jadi jadi lifestyle, nafas hidup, Anda adalah mata air kebaikan dan kebenaran. Sampaikan, berikan kepada mereka. Ini setiap saya jalan, Pastor, saya merasa diberkati oleh mereka. Bukan hanya kita memberkati mereka, saya menerima berkat yang sangat melimpah di jalan. Dan itu kalau saya bilang, sukacitanya di jalan-jalan itu dengan mereka, unfortunate people, orang-orang yang nggak seperti kita ya, punya bajunya compang-camping. I felt so blessed. Itu aja, Pastor. Amin. Luar biasa. Di dalam Roma 14 ayat 19 juga dikatakan begini. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi apa yang Kapten tadi sampaikan, kita ketika menyampaikan sesuatu yang meskipun hanya untuk say hello, selamat pagi, kita memberkati, Tuhan Yesus memberkati, dan melihat mereka tersenyum dengan memberikan apresiasi kepada mereka bahwa Bapak ini adalah garda terdepan di dalam penjagaan keamanan. Bapak sudah menjaga kami sebagai warga negara Indonesia, dan terima kasih untuk apa yang sudah Bapak lakukan untuk negara ini, untuk kami. Itu merupakan apresiasi yang
yang layak untuk mereka terima. Nah, justru di situ juga adalah poin untuk kita memberikan memberikan sesuatu untuk supaya mereka itu terbangun, bahwa mereka betul-betul orang yang merasa diri bahwa saya betul-betul orang yang dihargai. Yes. At least ada satu orang bapak ini yang menghargai saya, gitu kan? Itu kan luar biasa. Jadi sangat memberkati mereka. Jadi kalau memang sudah menjadi nature kita, seperti yang Kapten bilang tadi, kita adalah air hidup ada di dalam kita. Air hidup itu pribadi Tuhan sendiri ada di dalam kita, dan kita harus membagikan air kehidupan itu kepada orang lain. Jadi bagaimana supaya kita membagikannya, kita harus melakukan ketemu dengan orang. Iya, betul. Kita membagikan air itu supaya mereka yang tadinya mungkin sedang haus, sedang mencari, sedang dahaga, kita bisa memberikan kepuasan bagi mereka, dan luar biasa. Iya, betul. Jadi ya saya cuman, jadi kita nggak bisa punya alasan untuk wah kita nggak punya apa-apa. Saya hari ini juga kehabisan stok untuk ngasih, uang nggak ada, udah habis semua. Bapak sehat-sehat ya, wah itu berarti banget, gitu loh. Ya, jadi betul. Nanti teman-teman kalau lagi jalan, Anda jalan, coba Bapak kalian bisa hitung berapa orang yang peduli terhadap Anda. Hampir dibilang nggak ada. Mereka nyapa Anda jalan. Saya berusaha untuk tiap pagi, setiap yang ketemu olahraga, selamat pagi, naik sepeda, selamat pagi. Terus yang papasan, selalu bilang selamat pagi, Tuhan. At least we share the goodness, gitu loh. Nanti teman-teman yang lagi di jalan, berapa banyak yang kita bisa sapa, tapi kalau Anda diam aja, coba lihat ya, tidak ada yang peduli dengan Anda. Dan ini nggak boleh terjadi sebetulnya, kan kita ini kan manusia, gitu kan. Mereka juga saudara-saudara kita, walaupun kita nggak kenal. Ya. Batas. Tanpa kasih itu bisa menembus segala macam ras, ya, kepercayaan apapun. Kasih itu benar-benar harus dialirkan dan tulus, gitu. Makanya setiap pagi itu yang memotivasi saya berjalan adalah belas kasihan, Pastor. Belas kasihan terhadap jiwa, belas kasihan terhadap dunia, belas kasihan terhadap sesama. Amin, amin. Jadi seperti Tuhan sudah punya belas kasihan sama kita, kita pun juga harus berbelas kasih. Kalau udah dasarnya belas kasihan, Pastor, mau ngapain aja enak. Waktu itu saya belum sharing ya. Sama sekali ya. Iya, waktu itu ada namanya preman, namanya Gaswat. Itu saya sama Ibu Stefani lagi jalan di daerah Tamrin di pinggir jalan. Dia tinggalnya di bawah kolong jembatan. Dia kita kasih kue, kita kasih uang kan, terus kita kasih masker, ngobrol panjang lebar ngalur sampai setan, badannya bertato, wah kan ngeri juga ya. Nah akhirnya saya cuma punya belas kasihan begini, kamu orang baik-baik kan? Terus yang kedua saya tanya lagi, kamu bukan orang jahat? Enggak. Dia ngomongnya sambil lihat sana, lihat sini, enggak, gitu. Jadi, oh iya, saya percaya kamu orang baik. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Cuek aja. Terus kamu mau punya pekerjaan apa tidak? Diam. Tetapi kamu tetap harus lakukan kebaikan terus ya. Kamu harus jadi orang baik. Diam aja. Saya doainnya di pinggir sungai nih, di pinggir jembatan, di pinggir sungai. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, boleh nggak saya berdoa buat Anda? Akhirnya saya doain. Dia doain begini nih. Gitu. Cuek. Jadi ini orang mungkin tekanan mental, tekanan beban, cuek. Udah selesai saya doain, udah. Saya ketemu pemulung yang kenal sama saya di jalan, akhirnya ngobrol, saya berkati mereka, udah foto bersama, udah mereka pergi. Pas saya mau pergi, tangan saya dipegang sama dia.
Kaget kan saya pikir gue mau dihajar. Ternyata dia bilang Terharu apa? dong dia. Yes, dia bilang apa? Pak, terima kasih sudah doain saya. Hah? Iya, oke Pak, sampai ketemu lagi. Saya bilang, besok saya akan jalan sini, nanti kita ketemu ya. Saya mau jadi teman buat kamu. Iya, itu amazing banget. Saya nggak pernah expect, dan itu satu-satunya orang yang tampangnya cuek setelah didoain, pegang tangan saya, kemudian ngucapin itu. Yang lainnya cuman, ya Pak, terima kasih secara sadar. Dia enggak loh. Dia mungkin secara nalarnya belum, dia masih berpikir ini orang mau ngapain, maksudnya kenapa kok kayak sok-sok dekat gitu dengan saya gitu kan. Tapi pada akhirnya kan dia melihat bahwa dia sedang menerima sentuhan kasih Tuhan. Makanya karena dia itu benar-benar merasakan, dia menerima sentuhan kasih Tuhan melalui perkataan dari katan itu, dia terima sentuhan kasih Tuhan itu, makanya dia terharu, dia merasa selama ini mungkin nggak ada orang yang pernah ngomong yang baik, karena status dia preman gitu kan, kehidupan yang keras, caci maki, istilahnya berantem lah, apa gaya hidup yang kasar. Tetapi justru ketika dia mengalami belas kasihan yang dia rasakan pada akhirnya, yang dia justru kan rasakan itu di dalam hatinya. Jadi meskipun pikirannya dia itu masih mempertimbangkan gitu kan, ini saya lagi diapain, gue lagi diapain, ya kan? Tapi hatinya justru sudah kesentuh dengan belas kasihan Tuhan. Nah ini penting sebenarnya, luar biasa. Dan itu premannya tatoan, di sini tato, sini tato. Saya si Stefani ngeliat tatonya namanya Gaswat. Wah kan bahaya kan artinya kan. Terus saya tanya, Mas namanya siapa? Diam aja. Saya tanya tadi, Mas bukan penjahat kan? Saya langsung to the point aja kan, kalau dia kenapa gue pencoleng gitu kan? Wah ya udahlah gitu kan. Saya tanya dia akhirnya, siapa Mas namanya? Mas, saya panggil cuek aja. Gaswat. Cuman ngomong gitu doang. Tapi hatinya terakhir dijamah sama Tuhan, akhirnya jadi Rinto. Tampang rambut hati Rinto. Tetapi memang Tuhan itu orang bilang, Pak turun ke jalan begitu menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan, itu butuh keberanian nggak? Bukan keberanian. Sebetulnya keberanian dibutuhkan bagi Anda sendiri. Anda mau berani keluar nggak dari rumah? Tetapi keberanian itu kan keputusan. Iya. Jadi keberanian itu hanya dibutuhkan pada saat Anda ambil keputusan untuk keluar dari rumah dan melangkah. Itu namanya dibutuhkan keberanian. Tetapi selanjutnya hanya belas kasihan saja yang men-take over segalanya. Kalau Anda benar-benar mengasihi, bukan karena mau bagi-bagi seru-serunya aja, bukan karena pengen orang ngasih makan, tidak sebatas itu. Tetapi belas kasihanmu. Anda nggak kesian melihat mereka nggak bisa mandi, nggak makan, maksud saya begitu. Apalagi bagi kita sudah emergency, mereka tidak belum mengenal keselamatan. Bagi saya luar biasa, Pak Pastor. Jadi belas kasihan kira men-take over. Dari belas kasihan itu datanglah hikmat bagaimana Anda berbicara dengan mereka. Dari belas kasihan itu apa yang Anda harus lakukan itu datang sendiri. Saya pun kalau dipikir, emang nggak deg-degan jalan di tempat yang seperti itu. Ini di jalan itu apapun bisa terjadi. Saya share sama saya bilang, kalau Anda melayani, Anda harus siap segalanya. Apa istilahnya, mental, jiwa, rohani, spiritual harus siap. Kalau Anda dirampok, Anda juga harus sudah siap, itu resikonya. Kalau Anda dibegal, Anda harus siap. Anda ditusuk pun Anda harus siap. Anda dirampas, diludahin, digebukin orang, Anda harus siap. Karena ini resiko pelayanan yang harus jalan. Tapi gini, Pastor, satu orang diselamatkan, it's worth it. Sangat berat. Gak apa-apa, kita berkorban untuk mereka, yang penting dia diselamatin, mereka ditolong, gitu loh. Saya cuma melihat kalau kita punya hati yang tulus,
bukan untuk program, bukan untuk sosial media, bukan untuk supaya nama Anda dikenal banyak orang, dipuji-puji. Kita udah nggak main itu. Bahkan orang bilang sama saya, wah, Captain, upahmu besar di surga. Itu saya tolak. Saya sudah tidak mengejar upah dan itu tidak perlu dibicarakan. Sekarang saya tuh cuma thanksgiving, mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Semua has been given. Saya malu kok terima cuma-cuma dari Tuhan. Saya nggak buat apa-apa buat Tuhan kok. Saya masih belum buat apa-apa. Saya bilang begitu. Jadi, jangan juga karena upah dari surga, kita pun juga tidak mengejar itu. Saya yakin percaya teman-teman yang seiman tidak seperti itu. Tapi kan banyak orang ngedoain kan. Saya selalu bilang tidak, please, bukan itu. Hidupku sudah terlalu banyak Tuhan buat kebaikan. Saya malu, dasarnya cuma malu masuk surga yang sedemikian dahsyatnya janji Tuhan, ya. Tapi kita nggak buat apa-apa. Itu namanya take it for granted. Saya nggak mau, Pastor. Saya nggak mau masuk surga for free. Saya nggak mau masuk surga nggak buat apa-apa untuk Kristus. Gitu. Walaupun Kristus nggak gitu ya. Ya, itulah si Pastor yang mendasari kita harus berjalan. Oke. Thank you banget, Cap. Luar biasa untuk sharing hari ini ya. Kita sudah membahas tentang meskipun dalam situasi saat ini kita mengikuti himbauan pemerintah di rumah saja atau yang sedang melakukan aktivitas di luar rumah, kita tetap mengikuti protokol pemerintah yang harus ditaati. Namun semua kembali kepada keputusan kita untuk melakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Yakni kita harus membagikan kehidupan kita menjadi belas kasihan untuk orang lain. Dimanapun kita berada, kita menjadi belas kasihan Tuhan bagi mereka yang kita temui saja, mau di jalan, mau di tempat kerja, mau di tetangga atau siapa saja, semua harus mengalami kasihan Tuhan. Thank you banget kan. Ya. Dan sebelumnya juga luar biasa, banyak sekali yang komentar hari ini teman-teman yang join, yang merasa dengan sharing hari ini, diberkati dengan kesaksian hari ini, diberkati dengan pesan-pesan juga dari Tuhan, dari Roh Kudus melalui sharing Captain ini. Puji Tuhan. Kita berdoa ya. Iya. Berdoa. Ya, sebelumnya tambahin dikit mengenai protokol pemerintah. Oh iya, silakan. Sana, Pak. Sekarang per hari korban positif 500 sampai 600 orang, naik banget. Karena orang pada nggak taat. Kesian para tim medis, bener deh. Saya kemarin posting di story, sampai tim medis nulis, terserah kowe, terserah kalian. Wah, saya ini kan orang yang dirawat COVID ya. Saya pada saat bulan Maret itu, virus itu memang masih dahsyat sekali. Menurut para spesialis pada bilang bahwa yang saya alami itu virusnya masih asli dari Cina, masih sangat powerful dan deadly sekali. Sekarang tetap deadly, tetapi tidak sedahsyat yang bulan Maret atau masuk bulan April. Sekarang sudah masuk ke badan orang Indonesia, berkembang lagi, jadi sedikit melemah. Tetapi memang tetap virus ini punya potensi menyesuaikan. Kalau Anda nggak sehat sedikit, tetap dia masih bisa mematikan gitu kan. Nah, ini bagi teman-teman, bantulah tim medis, bantulah supaya rumah sakit itu kosong gitu loh. Ya buat teman-teman, bantu ingetin yang di jalan, pakai masker. Pada saat kami tadi jalan juga kami hitung distance-nya 1 sampai 2 meteran terus sendiri-sendiri. Jadi kami nggak bergerombol 5 gitu, jalan nggak. Jadi pisah 2-2 atau 1-1, 2-2 pun jaraknya sekian gitu ya. Jadi sendiri-sendiri depan belakang. Jadi kita menerapkan social distancing juga ya. Ya, protokol-protokol diikuti. Please dong help pemerintah, please help yourself, please help rakyat Indonesia untuk Anda tetap istilahnya gini, bersabar, jangan kemudian menganggap bahwa corona ini udah nggak ngefek lagi, janganlah.
ikutin sampai pemerintah menentukan negara Indonesia aman. Amin. Paling cuma bulan inilah gitu ya. Itu aja Amin, Pastor amin. tambahan saya. Oke, thank you. Kita berdoa Thank you. ya sebelum kita mengakhiri sharing kita hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Engkau yang terus menggugah setiap hati kami, dimanapun apapun yang menjadi aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami percaya kehidupan kami pribadi, lepas pribadi kami adalah pribadi yang memiliki, yang membawa belas kasihan Tuhan. Dan ketika belas kasihan Tuhan ada dalam kehidupan kami, maka kami pun adalah orang-orang yang seharusnya membagikan belas kasihan Tuhan kepada jiwa-jiwa, kepada setiap orang yang kami temui dimanapun kami berada. Dan mengingat himbauan pemerintah, dan biarlah apa yang menjadi himbauan pemerintah dalam kehidupan kami tetap lakukan, kami tetap kerjakan protokol kesehatan, keselamatan, kami tetap jalankan, dan kami percaya ketika kami pun beraktivitas, ada pribadi Tuhan yang selalu mengingatkan kami, dan kami membuat keputusan-keputusan yang bijak, yang baik, yang berasal dari Tuhan Yesus. Kami mohon ampun Tuhan kalau saat ini, sampai hari ini, yang kami lakukan adalah hal-hal yang hanya untuk pemuasan nafsu pribadi kami, atau hanya untuk keinginan kami untuk melakukannya. Namun kami sadar bahwa yang kami harus lakukan adalah kehendak Tuhan, yaitu membagikan kasih Tuhan, membagikan kebenaran Tuhan yang ada, yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu semua terpancar dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun berada. Saat ini pun kami berdoa mau bersepakat melepaskan berkat untuk pemerintah bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah para pemerintah, baik dari pusat sampai kepada daerah. Kami percaya mereka ada untuk membuat keputusan, kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah mereka Engkau berikan hikmat, agar mereka dapat memimpin dengan bijak, dengan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa, biarlah mereka Engkau tetap terus karuniakan kesehatan, kemampuan yang berasal daripadamu. Diberkati juga setiap para medis yang saat ini sedang ada di garis depan sebagai garda depan untuk menolong setiap pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Kami percaya hari-hari ini pun mereka sedang mengalami kelelahan, mereka capek secara fisik. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang terus menolong kehidupan mereka, yang memampukan mereka, dan mereka pun tetap senang, tetap happy, bahagia untuk melakukan pekerjaan tugas mereka sebagai tim medis yang sedang menolong berbagai umat manusia yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan mereka. Diberkatilah mereka semua Tuhan, dan biarlah Engkau mengirimkan rekan-rekan yang terus menjadi pendamping atas mereka. Kalaupun mereka membutuhkan teman untuk sharing, kami percaya Engkau mengirimkan teman-teman untuk bisa menerima cerita mereka. Karena kami tahu mereka juga butuh seseorang untuk menerima keluh kesah mereka Tuhan. Diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga, kami juga berdoa untuk para penjaga keamanan bangsa Indonesia, baik untuk Polri, polisi, dan juga TNI. Dimanapun berada, mereka adalah garda terdepan untuk keamanan bagi bangsa dan juga seluruh rakyat Indonesia. Amin. Engkau memberkati kehidupan mereka, dan Engkau memberikan mereka kekuatan, kemampuan yang ekstra yang berasal daripadamu. Dan kami percaya mulai hari ini sampai akan seterusnya, anak-anak Tuhan digerakkan oleh Tuhan, dan kami pun sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya dengan kekuatan Tuhan kami mampu melangkah untuk memberkati setiap orang-orang yang ada di luar sana. Meskipun kami tidak bisa memberikan secara materi, tetapi kami punya hati Tuhan,
belas kasih Tuhan untuk kami bisa bagikan, untuk mendukung setiap mereka, baik tim medis, baik Polri, TNI yang sedang menjaga bangsa Indonesia untuk supaya tetap kondusif, tetap aman, dan tetap selamat. Kami percaya semua mereka diberkati Tuhan. Begitu juga setiap mereka orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Pekerja-pekerja yang saat ini sedang mengalami PHK, yang sedang dirumahkan, yang mungkin orang-orang yang susah, yang mengamen, yang memulung, yang sekarang berusaha dengan ojol, ojek online, pengemudi online, dan apapun para pedagang, semua kaki lima. Kami percaya kehidupan mereka pun diberkati Tuhan, oleh karena Engkau mengutus anak-anakmu untuk memberkati, bahkan setiap orang yang Engkau gerakkan untuk memberkati kehidupan mereka. Biarlah setiap orang-orang yang saat ini yang sedang bersama dengan kami, ketika kami berdoa, maka Roh Kudus menggerakkan hati mereka yang mampu untuk memberkati mereka yang kurang mampu. Amen. Roh Kudus setiap hati kami yang supaya kami tetap terus berani untuk keluar, berani untuk melangkah, untuk menjadi pembawa berkat, pembawa damai sejahtera, pembawa sukacita, dan juga pembawa kabar kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan, yaitu pribadi Tuhan Yesus yang sedang dibutuhkan oleh jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Jadikan kami dan biarlah Engkau utus kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan dan juga perpanjangan lidah Tuhan untuk supaya kabar baik Tuhan Yesus itu, kebenaran itu yang dari surga disampaikan bagi mereka. Terima kasih, diberkati setiap apa yang kami lakukan. Kami percaya semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan, topangan, juga tuntunan dari Roh Kudus selalu dinyatakan dalam kehidupan kami semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai dengan kita menghadap Tuhan Yesus dan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kami sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Thank you, Pastor. Jangan lupa di-save. Ini udah mau habis waktunya. Jangan lupa di-save supaya bisa dilihat-lihat lagi. Kita ada di bawah gereja JCDC, Jesus Christ DNA Church. Misi kita adalah tetap pemenangan, memenangkan jiwa dan menolong jiwa. Jadi teman-teman yang mau bergerak atau bersama, boleh DM nomor telepon ke saya atau Pak Jody untuk kami data, untuk kami chat. Kita bernetwork, kita bergandeng tangan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk nolong orang. WA nomor telepon di saya, nanti saya invite ke grup, atau Pastor Jody bisa invite ke grup. Pastor Jody adalah lead di JCDC, jadi kita akan gerak sama-sama. Itu aja. Thank you Pastor Jody, salam buat Ibu. Terima kasih sekali lagi Kapten Riko Seta Mavela, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatannya. Ya, thank you. Bye-bye, God bless.